Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan pernyataan tentang penelitian yang saya lakukan tahun 2019-2020. Saya melaksanakan studi pustaka. Detik-detik sudah mulai mau terjadi pandemik. Studi pustaka yang saya lakukan tentang revitalisasi nilai karakter Wali Songo sebagai sumber pendidikan karakter untuk menumbuhkan generasi berkarakter cerdas. Untuk itu, saya lebih lanjut apa latar belakang saya melaksanakan studi pustaka, kemudian apa hasilnya setelah di-compare dengan nilai-nilai karakter yang menjadi platform kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dalam arti lebih ke vertikal ke atas menjadi platform kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, apa latar belakangnya? Dalam sejarah sudah tercatat bagaimana Wali Songo yang menyebarkan pengaruh karakter di Pulau Jawa ini. Wali Songo bukan berarti wali itu hanya 9. Wali itu banyak, tetapi yang dikenal pengaruhnya sangat kuat dan menyebar luas itu ada 9 wali. Apakah ada nilai-nilai karakter yang diwariskan? Itulah yang menjadi inspirasi saya untuk menggali melalui berbagai sumber pustaka, sehingga penelitian ini kategori penelitian studi pustaka. Wali Songo menyebarluaskan pengaruh karakter itu kurang lebih di abad 15-16, dan keberhasilannya diakui mampu mengubah nilai-nilai karakter masyarakat di Pulau Jawa. Latar belakang berikutnya, dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu dinyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah membentuk karakter dan peradaban bangsa. Latar belakang berikutnya tadi sudah saya kemukakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia menempatkan pendidikan karakter sebagai platform pendidikan nasional yang harus diimplementasikan pada semua jenjang pendidikan. Apa tujuan penelitian saya? Mengeksplorasi nilai-nilai karakter yang diwariskan Wali Songo dan dapat direvitalisasi menjadi sumber pendidikan karakter di Indonesia. Metode penelitiannya adalah studi pustaka dengan menerapkan analisis deskriptif melalui pendekatan studi pustaka menggunakan analisis fundamental, analisis konseptual, dan analisis teoritis. Ada 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui studi pustaka ini. Yang pertama, nilai-nilai karakter apa yang diwariskan oleh Wali Songo? Yang kedua, apakah nilai-nilai karakter yang diwariskan Wali Songo masih relevan untuk direvitalisasi? Dan yang ketiga, apakah nilai-nilai karakter yang diwariskan Wali Songo dapat dijadikan sumber pendidikan karakter di Indonesia? Siapa itu Wali Songo? Sekali lagi, wali bukan berarti jumlahnya 9, tapi 9 wali inilah yang dikenal dan sangat berpengaruh sampai saat ini. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, bertugas di Jawa Timur. Kemudian Sunan Ampel, tugasnya juga di Jawa Timur. Sunan Bonang itu di Tuban, Jawa Timur juga. Sunan Giri, sebenarnya nama aslinya Raden Paku,
itu di Gresik juga Jawa Timur. Kemudian berikutnya Sunan Derajat di Lamongan Jawa Timur juga. Kemudian yang keenam itu Sunan Kalijaga, ada di Jawa Tengah tugasnya. Kemudian Sunan Kudus, nama aslinya Raden Ja'far Shodiq, ada di Kudus karena memang penyebar luasan pengaruhnya ada di Kudus. Berikutnya yang kedelapan Sunan Muria, nama aslinya Raden Umar Said, di Jawa Tengah juga, tidak jauh dengan Kudus lokasinya. Kemudian yang kesembilan ini satu-satunya wali yang ditugaskan di Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati. Begitu pengaruhnya sangat kuat sehingga nama-nama sunan ini dijadikan nama perguruan tinggi, khususnya Universitas Islam Negeri. Mulai dari Sunan Ampel di Surabaya, kemudian Kalijaga itu di Yogyakarta, Maulana Malik Ibrahim itu di Malang, dan Syarif Hidayatullah itu di Jakarta. Dan yang lain-lain masih menggunakan nama-nama 9 sunan ini. Baik, sebenarnya menurut apa yang saya baca dari kurang lebih 20 studi literatur, bahwa keyakinan atau pandangan dari 9 wali itu, karakter dalam kehidupan itu ibarat dua sisi. Sisi yang pertama perilaku benar dalam hubungan dengan orang lain, berarti kalau dalam pendidikan disebutnya manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang kedua, perilaku benar dalam hubungan dengan diri sendiri. Jadi kalau dalam teori pendidikan diakui bahwa manusia sebagai makhluk individu. Jadi hubungannya dengan yang di atas, istilahnya dalam hubungannya dengan keyakinan seseorang kepada sang pencipta atau nilai-nilai religius. Nah, analisis perbandingan itu tampak ada hubungan. Ini yang saya temukan ya. Analisis perbandingan nilai karakter warisan Wali Songo dan penguatan nilai karakter PPK sebagai kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter. Wali Songo itu ada 5 secara umum. Detailnya memang sangat banyak gitu. 5 itu yang pertama ketakwaan dan keyakinan. Di PPK kita sebagai platform kebijakan pendidikan karakter adalah religius. Sama berarti. Kemudian yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga kearifan dan kebijakan. Ini bisa masuk pada nasionalisme untuk PPK dan integritas juga dalam PPK. Kemudian ada warisan kesopanan dan tata krama, baik dalam pergaulan dengan sesama, apalagi dengan orang yang lebih tua, yang hubungan sosial tadi. Nah, di dalam PPK juga ada hal itu, kegotong royongan, berarti pengakuan sesama. Kemudian kehidupan sosial itu nilai karakter yang diwariskan Wali Songo, sama sebenarnya di PPK itu juga ada kegotong royongan. Nah, ini yang bisa dikatakan sebenarnya nilai-nilai karakter warisan Wali Songo itu bisa dijadikan sumber pada PPK karena ada suatu yang sinkron atau berhubungan dari 5 nilai-nilai karakter. Penelitian studi pustaka tentang nilai-nilai karakter Wali Songo itu saya publish melalui proceeding yang dilaksanakan oleh UPI Kampus Cibiru yang judulnya adalah
ICPC, International Conference on Primary and Early Childhood Education. Nah, di sini saya ada di dalam dokumennya seperti ini. Itu ada di halaman 56, 57 dan sampai dengan halaman 69. Jadi sebagai bukti bahwa saya melaksanakan studi pustaka. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ternyata nilai-nilai karakter Wali Songo itu bisa dijadikan sumber PPK atau penguatan pendidikan karakter yang menjadi platform kebijakan di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.